perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai tema illegal content yang berjudul Analisis Dampak Tinjauan Hukum dan Urgensi Literasi Digital pada Eksploitasi AI dalam Produksi serta Penyebaran Konten Ilegal melalui Platform Digital. Di sini kita akan mempresentasikan pada mata kuliah etik. Untuk selanjutnya ada perkenalan anggota dari kelompok 5, yaitu perkenalkan, nama saya Sinda Eka Putri dengan NIM 1222023. Perkenalkan, nama saya Eka Permatasari dengan NIM 122220771. Saya Nadia Putri Wahyudi dengan NIM 1220719. Perkenalkan, nama saya Safa Anisya Ajidivana dengan NIM 122020258. saya Yunta Rahma Putri dengan NIM 1222118. Baik, untuk selanjutnya akan memasuki pada pembahasan abstrak. Pada abstrak, penelitian ini mengkaji masalah konten ilegal di ruang digital melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisis data dari Kementerian Kominfo serta survei publik hingga studi kasus media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten ilegal seperti penyalahgunaan AI, pornografi, ujaran kebencian, penipuan digital, serta misinformasi mendominasi ruang digital dan melanggar Undang-Undang ITE serta menimbulkan dampak negatif berupa keresahan sosial, kerugian ekonomi, hingga ancaman keamanan. Meskipun telah ada upaya pemblokiran konten, modernisasi platform, dan sosialisasi edukatif, penanganan masih terhambat oleh keterbatasan regulasi, serta kurangnya moderasi berbasis konteks lokal dan volume konteks yang sangat besar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis Digital Service Act, peningkatan literasi digital masyarakat, dan kolaborasi multi pihak untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman serta bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, pada pendahuluan akan disampaikan dengan teman saya. Pada pendahuluan, ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong kemajuan di berbagai bidang, namun juga memicu munculnya konten ilegal di ruang digital. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang marak adalah penggunaan artificial intelligence atau AI untuk membuat konten deepfake berupa gambar, video, atau suara palsu yang realistis dan sering digunakan untuk pornografi serta pemerasan. Penyalahgunaan ini berdampak pada kerusakan reputasi psikologis korban sehingga potensi pelanggaran hukum. Meski Undang-Undang ITE telah diperbarui, regulasi saat ini dinilai belum cukup untuk mengatasi kompleksitas penyalahgunaan AI, sehingga diperlukan penguatan hukum dan perlindungan digital yang lebih spesifik. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh teman saya. Dalam metodologi penelitian ini, kita akan membahas metode apa saja sih yang digunakan untuk kita meneliti sebuah kasus yang kita ambil ini. Dan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma dan prinsip hukum yang berlaku, khususnya terkait tindak pidana cyber seperti pornografi digital. Sumber data yang digunakan terdiri dari 3 jenis bahan hukum. Yang pertama yaitu ada sumber data primer yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Yang kedua yaitu ada sumber data sekunder berdasarkan literatur, dokumen, jurnal, dan media. Serta yang terakhir yaitu ada sumber data tersier
yang berfokus pada kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengandalkan sumber media elektronik dan publikasi terkait. Analisis data bersifat kualitatif, dilakukan tanpa pengukuran numerik, melainkan melalui interpretasi teori hukum, pendapat ahli, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian kita akan membahas hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan. Di sini kita membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, di mana kemajuan teknologi digital memberikan dampak besar pada berbagai sektor, namun juga memunculkan resiko berupa penyebaran konten ilegal yang semakin kompleks. Penggunaan kecerdasan buatan dan media digital memungkinkan produksi konten bermasalah secara cepat dan sulit dideteksi. Karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis konten ilegal sebagai upaya awal dalam menjaga keamanan dan etika di ruang digital. Lalu selanjutnya ada motif dan tujuan yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada motif dan tujuan konten ilegal. Di sini terdapat beberapa motif. Yang pertama ada keuntungan ekonomi, lalu yang kedua ada manipulasi opini, yang ketiga ada bidang eksploitasi seksual dan pemerasan. Lalu yang keempat ada provokasi dan intimidasi digital. Lalu yang kelima ada motif pribadi atau konflik emosional pribadi. Jadi itu ada beberapa motif dan tujuan konten ilegal. Itu ada masing-masing dari motifnya. Selanjutnya ada jenis-jenis konten ilegal yang akan dibacakan oleh teman saya. Nah, jenis-jenis konten ilegal itu sendiri yaitu yang pertama ada produksi konten pornografi non-konsensual berbasis AI atau deepfake pornografi. Yang kedua ada disinformasi dan misinformasi yang dihasilkan oleh AI. Dan yang terakhir ada penipuan suara atau voice phishing atau phishing. Dan pemalsuan suara AI atau AI voice cloning. Lalu selanjutnya ada dampak dari penyebaran yang akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada dampak penyebaran konten ilegal. Pertama, yaitu kerugian psikologis bagi korban. Kedua, pencemaran nama baik dan reputasi. Ketiga, ancaman terhadap keamanan nasional dan privasi. Keempat, polarisasi sosial dan disintegrasi. Kelima, kerugian melemahnya kepercayaan publik terhadap media dan teknologi ekonomi. Keenam, pelanggaran hak asasi manusia. Terakhir, ketujuh, yaitu gangguan terhadap proses demokrasi. Kemudian ada pembahasan tentang kasus penyebaran yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kasus penyebaran konten ilegal, yaitu satu kasus deepfake, AI yang dapat menyisipkan wajah seseorang ke dalam video lain dengan sangat meyakinkan. Fenomena ini memicu perdebatan luas di masyarakat mengenai batas etika dan hukum dalam pemanfaatan teknologi AI. Dua, grup fantasi sedarah di Facebook tahun 2025. Kasus grup Facebook bernama Fantasi Sedarah menjadi viral di media sosial setelah diketahui berisi konten dan diskusi yang diduga kuat mengarah pada praktik penyimpangan seksual dan eksploitasi terhadap anak. Kemudian ada penanganan dan hukum, pemblokiran akses terhadap konten ilegal, 2, penerapan Undang-Undang ITE, 3, penggunaan UU Perlindungan Anak, 4, peningkatan literasi digital masyarakat, 5, penguatan regulasi dan pembaruan kebijakan hukum digital, 6, kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya ada pembahasan kesimpulan. Baik, dari presentasi kita pada hari ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk konten ilegal di ruang digital, seperti deepfake pornografi, disinformasi, pemalsuan suara, penipuan digital, ujaran kebencian, dan penyebaran ideologi radikal. Penyebab utama maraknya konten ini antara lain pesatnya perkembangan AI, dengan rendahnya literasi digital pada masyarakat, lemahnya regulasi hukum, dan kurangnya modernisasi lokal.
Meskipun UU ITE dan UU Perlindungan Anak dapat dijadikan dasar hukum, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas konten ilegal berbasis teknologi ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi, penguatan sistem keamanan, pengembangan teknologi deteksi, dan kolaborasi lintas sektor sebagai upaya penanggulangan. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa pemanfaatan AI ini dapat dilakukan jika memang pemanfaatannya dilakukan dengan benar. Tetapi banyaknya sekarang masyarakat itu memanfaatkan AI dengan hal-hal yang tidak benar. Maka dari itu kita juga butuh adanya edukasi mengenai pembahasan tentang AI ini, karena AI ini jika digunakan secara tidak benar, maka akan efeknya itu sangat panjang, dan kemudian kita juga bisa menguatkan sistem keamanan seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian ada pengembangan teknologi deteksi, dan yang paling penting yaitu peningkatan literasi pada lapisan masyarakatnya. Kemudian presentasi akan diakhiri oleh host yaitu Mbak Yulanita, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan pembahasan mengenai illegal content ini. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.